Silakan. Lalu saya nomor satu ingin membacakan ayat suci. 1a. Bagaimana seorang lumpuh di tempat Allah sebelum mengambil kesembuhan, orang lumpuh tersebut disuruh tiap-tiap hari dan diletakkan untuk berdoa kepada Allah. 1b. Bagaimana ia setelah mengalami kesembuhan, setelah mengalami kesembuhan, ia meloncat di jalan, melompat-lompat menuju Tuhan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. 2a. Bagaimana rasa syukur diungkapkan oleh orang lumpuh yang telah disembuhkan? Orang lumpuh tersebut mengungkapkan rasa syukurnya dengan meloncat, berdiri, berjalan, kian kemari, melompat-lompat menuju Tuhan. 2b. Bagaimana gereja menjadi tempat memperoleh kesembuhan? Gereja menjadi tempat memperoleh kesembuhan dengan cara diambilnya pemahaman bahwa gereja adalah tempat orang datang kepada Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menerima pemulihan, baik secara fisik, rohani maupun emosional. 3a. Apakah kesembuhan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus? Kesembuhan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus bukan hanya sebuah kesembuhan fisik, tetapi juga pengampunan dosa dan pemulihan secara rohani. 3b. Bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur atau kesembuhan? Kita bisa mengungkapkan rasa syukur atau kesembuhan itu dengan memuji Tuhan, melayani sesama, dan tidak lagi hidup bergantung kepada orang lain. Kita pun bisa melibatkan diri dalam pelayanan di gereja, berbagi kasih, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Malam semuanya, saya dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, bagaimana seorang lumpuh di depan bait Allah? Seorang lumpuh di bait Allah diusung setiap hari dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah dari masuk dekat kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia dapat berjalan dan melakukan apapun tanpa bantuan orang lain, apalagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidupnya. 1b. Bagaimana ia telah mengalami mujizat kesembuhan? Setelah ia mengalami mujizat kesembuhan, ia meloncat berdiri, berjalan ke kemari, melompat-lompat memuji Tuhan, mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Nomor 2, bagaimana rasa syukur diungkapkan orang lumpuh yang telah disembuhkan? Caranya bersyukur dengan melompat, berjalan, dan masuk ke bait Allah, memuji Allah di hadapan banyak orang dan menjadi kesaksian bagi orang lain. 2b. Bagaimana gereja menjadi tempat memperoleh kesembuhan? Dengan cara pertolongan Tuhan Yesus yang membebaskan kita beribadah dan memuji Tuhan, bukan hanya di bait Allah, firman Tuhan yang diberitakan dengan kuasa serta doa dan ungkapan yang dilakukan dengan iman. 3a. Apakah kesembuhan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus? Kesembuhan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus ialah pengampunan dosa yang bersifat lokal, bukan hanya fisik, tapi emosional dan spiritual. Yang B, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhan? Dengan melayani Tuhan, mengambil bagian dalam gereja dengan kata kita, mengucap syukur kepada Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih. Lalu saudara Bapak Tiga akan membaca hasil diskusi kami. Kedua, bagaimana seorang lumpuh di tempat bait Allah? Seorang lumpuh diusung tiap hari dan diletakkan di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia tidak dapat berjalan dan melakukan apapun tanpa bantuan orang lain, apalagi untuk memenuhi nafsu hidup. 2b. Bagaimana ia setelah mengalami mujizat kesembuhan? Setelah mengalami mujizat yang telah diberikan Petrus dari hadis dalam Yesus, ia meloncat berdiri, berjalan ke kemari, melompat memuji Tuhan, mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Kesembuhan ini membolehkannya untuk memuji Tuhan, bukan hanya di bait Allah, tetapi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Doa, bagaimana rasa syukur diungkapkan orang lumpuh yang telah disembuhkan? Rasa syukur yang diungkapkan orang lumpuh dengan cara meloncat berdiri, berjalan ke kemari, melompat memuji Tuhan, dan sikap ini menunjukkan rasa syukur karena kebaikan Allah. 2b.
Bagaimana gereja menjadi tempat memperoleh kesembuhan? Gereja mestinya menjadi tempat bagi semua orang untuk memperoleh kesembuhan, sehingga orang pada berjalan dan mengkhotbah memuji Tuhan, menunjukkan antusias rasa syukur kita kepada Tuhan. Tiga, apakah kesembuhan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus? Kesembuhan yang telah kita peroleh adalah pengampunan dosa. Kesembuhan yang kita terima dari Tuhan Yesus yang bersifat total, bukan fisik tetapi terlebih emosional dan spiritual. Ini merupakan mukjizat. 3B, bagaimana kita mengucapkan rasa syukur atas kesembuhan? Kita mengucapkan rasa syukur atas kesembuhan dengan memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan yang kita peroleh dari Tuhan. Tentunya mengucapkan kalau terima kasih. Dari kelompok 4 akan melakukan diskusi kami. Bagaimana seorang lumpuh di depan bait Allah sebelum mengalami mukjizat, orang lumpuh itu hidup dalam ketergantungan penuh terhadap orang lain. Ia tidak bisa berjalan, bekerja atau bahkan masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. 1B, bagaimana ia setelah mengalami mukjizat kesembuhan, ia melompat berdiri, berjalan kian kemari, melompat-lompat menuju bait Allah, memuji Tuhan dan mengikuti mereka ke bait Allah. 2A, bagaimana rasa syukur diungkapkan orang lumpuh yang telah disembuhkan? Rasa syukur orang lumpuh yang disembuhkan diungkapkan dengan cara ia melonjak berdiri, berjalan ke kemari dan melompat mengikuti Petrus dan Yohanes memuji Tuhan di bait Allah. 2B, bagaimana gereja menjadi tempat memperoleh kesembuhan? Gereja mestinya menjadi tempat semua orang memperoleh kesembuhan, sehingga orang lumpuh dapat berjalan dan melompat memuji Tuhan karena di sanalah belas kasih dan kuasa Tuhan nyata. Dan tempat kita menunjukkan antusias rasa syukur kita kepada Tuhan. 3A, apakah kesembuhan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus? Kesembuhan telah kita peroleh dari Tuhan Yesus bukan hanya kesembuhan yang fisik, melainkan emosional dan spiritual. Kesembuhan terbesar yang kita terima dari Allah yaitu pengampunan dosa, di mana kita menerima kebebasan dan kemerdekaan dan keterikatan hidup dan dosa. 3B, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhan? Dengan memuji Tuhan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari, melayani orang lain, terutama mereka yang masih berada dalam kesulitan atau penderitaan. Menjadi saksi hidup akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan masih bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Tidak lagi hidup bergantung pada belas kasihan, tetapi hidup aktif dan berguna bagi masyarakat. Sekian. Lalu saya buat pada semuanya. Satu hal, bagaimana seorang manusia yang baik Allah, seorang yang begitu dapat hidup ini juga baik Allah, tidak berdekat pada orang-orang yang masuk dalam baik Allah. Satu, bagaimana kita setelah mengalami berbagai kesembuhan, setelah menerima berbagai kesembuhan dari Yesus yang mati dengan nama Tuhan Yesus, kita juga pada kita mengatakan bagi orang itu, tentunya tidak mau berdiri, berjalan berpikir kemana, melompat-lompat, Tuhan hidup mereka dalam baik Allah. 2. Bagaimana rasa syukur yang diungkapkan orang lumpuh yang telah disembuhkan? Rasa syukur ia ungkapkan dengan melompat-lompat, memuji Allah dan puji yang masuk dalam bait Allah untuk dibandingkan lagi, melainkan untuk memuliakan Tuhan. 2B, bagaimana gereja menjadi tempat memperoleh kesembuhan? Dalam gereja kita memperoleh kesembuhan lewat pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan bagi kita, sehingga kita menunjukkan rasa syukur kita dan memuji Tuhan. 3A, apakah kesembuhan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus? Yang pertama, kita dipulihkan dari dosa atau pengampunan dosa. Yang kedua, kita dipulihkan secara roh dan jasmani. Yang ketiga, kita disembuhkan secara emosional dan spiritual. 3B, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur dan atas kesembuhan? Yang pertama, mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Yang kedua, memberikan kesaksian kepada semua orang atas pertolongan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, melayani dalam gereja maupun di luar gereja. Yang keempat, bersedekah kepada mereka yang berkekurangan. Sekian presentasi pada malam hari ini. Shalom. Terima kasih, tepuk tangan buat semua. Mau mengajak
kita menjadi orang yang disembuhkan. Bagaimana gereja baik Allah menjadi tempat orang-orang lumpuh disembuhkan. Jadi kalau dalam hal ini tadi seorang lumpuh di dalam kenyataan kehidupan kita, mungkin banyak juga di antara kita yang seperti ini, walaupun tidak lumpuh secara fisik, tetapi lumpuh secara sosial dan emosional, bahkan juga lumpuh secara spiritual. Artinya dia hanya bisa di depan pintu gerbang itu saja dia tidak mau masuk, atau memang tidak boleh masuk karena diri yang dirinya cacat atau sakit atau lumpuh, sehingga dia tidak berani melangkah ke dalam gereja ini. Nah, jadi itu menjadi sebuah kiasan juga ya, menjadi sebuah analogi bahwa begitu banyak orang yang tidak mau datang atau tidak berani datang untuk masuk ke bait Allah. Itu kecacatan, itu kelumpuhan, itu penyakit. Orang yang tidak mau datang padahal dia sebagai orang yang mengatakan dirinya orang Kristen atau warga gereja ini ya, tetapi mereka lumpuh, mereka cacat, sehingga mereka tidak mau masuk atau tidak berani masuk. Tetapi ada juga memang karena ada masalah-masalah status sosial atau status dirinya yang membuat dia memang tidak boleh masuk, karena dia orang yang berdosa, dalam arti dia sendiri yang sudah membuat dirinya jadi dia tidak boleh lagi datang. Nah, artinya itu orang yang sudah dikeluarkan dari komunitasnya. Nah, jadi ada dua pihak yang seperti itu juga di tengah-tengah kenyataan umat Kristen atau warga gereja kita. Nah, sekarang bagaimana kita? Apakah kita yang sudah boleh masuk ke dalam bait Allah ini betul-betul orang yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan? Dan bagaimana kita supaya dipulihkan, disembuhkan dari kelumpuhan itu? Nah, jadi kalau di dalam konteks orang Yahudi, orang yang itu dianggap itu dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan, dan memang dilarang, nggak boleh dia masuk ke bait Allah. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak ada larangan sebenarnya kan? Semua orang boleh masuk, dan bahkan kita harusnya ajak semua orang untuk datang masuk ke bait Allah ini. Cuma bagaimana kita untuk membawa mereka supaya dipulihkan? Ya jangan-jangan kita sendiri juga belum pulih, sehingga kita sendiri tidak menjadikan diri kita sebagai pembawa orang kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana rasa syukur orang lumpuh itu setelah disembuhkan? Nah, kita sendiri, apakah kita sudah disembuhkan, sudah dipulihkan? Dan bagaimana rasa syukur kita sebagai orang yang sudah dipulihkan? Nah, jadi kalau orang lumpuh ini tadi setelah dia disembuhkan, dia akan langsung berdiri, berjalan, berlari-lari, kiat kemari sambil bersorak-sorak memuji Tuhan. Dia masuk ke bait Allah. Nah, artinya dia sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain, tetapi dia sudah bisa bekerja, bersukacita, memuji Tuhan. Dia boleh masuk ke bait Allah, dan sudah pasti dia nggak duduk kembali ke depan pintu gerbang itu untuk menjadi peminta-minta. Dia tidak akan kembali lagi menjadi peminta-minta, tetapi dia pasti akan bekerja memuliakan Tuhan, dan pasti dia juga akan melihat kepada orang-orang di sekelilingnya, menceritakan bagaimana dia dulu ketika dia masih menjadi orang lumpuh yang peminta-minta. Nah, sekarang bagaimana kita? Apakah kita sudah dipulihkan? Sudah disembuhkankah kita? Ketika kita sudah ada di dalam lingkungan gereja kita, di dalam pelayanan ya, apakah kita sudah dipulihkan? Dan bagaimana kita kepada orang yang begitu banyak juga dalam tanda petik tadi yang lumpuh, yang cacat, supaya kita juga bisa melayani mereka. Jangan lagi kita yang dilayani. Kita sudah dipulihkan,
kita sudah bisa bekerja, kita sudah bisa menjadi berkat, kita sudah bisa melayani. Nah, jadi banyak orang yang juga harus kita layani, yang lumpuh dalam tanda petik tadi itu, yang masih di dalam sikap-sikap yang mereka sendiri juga membuat dirinya cacat atau lumpuh, yang tidak datang memuji Tuhan. Nah, sekarang apakah kesembuhan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus? Nah, terutama tentu pengampunan dosa kita, ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Nah, setelah kita diampuni dosa, bagaimana kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh dibebaskan dari dosa dan ikatan-ikatan segala macam keinginan-keinginan duniawi, nafsu, dan segala perilaku hal-hal kegelapan itu? Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, jangan lagi kembali jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Darahnya sudah tercurah untuk menguduskan kita. Nah, jangan lagi kita kembali jatuh kepada perilaku perbuatan dosa. Dan jangan lagi seperti orang lumpuh yang sudah disembuhkan tetapi duduk lagi kembali di tempatnya yang dulu untuk meminta-minta. Jangan kembali lagi kepada masa lalu. Jangan kembali lagi kepada perilaku-perilakumu sebelum engkau dipulihkan, sebelum kita dikuduskan. Nah, karena itu kita sudah dikuduskan, sudah disembuhkan oleh pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus, maka kita harus mengucap syukur dan melayani. Nah, disinilah kita juga sebagai orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan, ya. Dan saya nggak tahu anak kalian mengalami proses itu setelah kalian mengikuti PA ini. Apa yang mengalami setelah kita tahun-tahun seperti mendalami firman? Yang membuka nada syukuri. Dan bahkan juga tergerak melihat orang-orang di sekelilingmu yang juga belum dipulihkan. Untuk kita juga mengajak orang supaya dipulihkan oleh firman Tuhan, oleh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah disembuhkan, dia tidak akan kembali lagi ke posisinya yang semula menjadi peminta-minta, tetapi dia akan bergerak dan berlari-lari, berlompat-lompat memuji Tuhan, dan pasti dia akan bekerja, melayani. Dan banyak juga yang kita harus kerjakan sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan. Nah, karena itu dengan firman Tuhan pada hari ini, biarlah di gereja ini, ya, baik Allah ini membuat kita menjadi mengalami proses pemulihan itu. Nah, karena itu jangan jadi sia-sia kamu datang. Kita sudah bertahun-tahun, ya, menggumuli firman Tuhan setiap PA seperti ini, tapi gak ada juga pemulihan bagi kita. Itu sudah sia-sia. Nah, karena itu biarlah dengan firman Tuhan ini kita sebelumnya boleh dipulihkan dan boleh melompat-lompat, ya, memuji Tuhan seperti orang lumpuh yang sudah disembuhkan itu tadi. Karena kita bergembira, karena kita sudah dipulihkan, kita pasti akan beranjak melompat-lompat memuji Tuhan. Amin.